Setelah menjalani persidangan panjang di Pengadilan Negeri PN Jambi dalam kasus sengketa lahan, Yusuf, Zamzami, dan Muklis akhirnya bisa bernafas lega dan dinyatakan sebagai pemilik sah lahan dan bangunan masing-masing lebih kurang 10 tumbuk di kawasan Desa Talang Belidu, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Putusan itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni, dan 2 anggota Majelis Hakim lainnya. PN Jambi menolak gugatan para penggugat terhadap aset tanah dan rumah tersebut dalam perkara perdata nomor 100-PDT-G-2022-PN Jambi yang diajukan pada tahun 2022. Ada 8 penggugat yakni Siti Fatimah, Nur Hayati, Muhammad Abdullah, Halimah, Fatmawati, Maimunah, Samsudin, dan M. Sani. Para penggugat merupakan anak dari almarhum Abdullah Qasim, sedangkan tergugat adalah pembeli tanah tersebut. Persidangan membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan hingga putusan pengadilan negeri menolak semua gugatan para penggugat. Menolak eksepsi tergugat 1, 3, 4, 5, 6, tergugat 2, tergugat 1, tergugat 2, serta tergugat 3 dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat konvensi untuk seluruhnya. Dalam konvensi mengabulkan gugatan para penggugat rekonvensi atau para penggugat konvensi untuk sebagian. 2. Menyatakan para penggugat rekonvensi atau para penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan sertifikat nomor 3017 tahun 2018 atas nama Siti Fatimah dan kawan-kawan para penggugat konvensi atau para penggugat konvensi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menolak gugatan selain dan selebihnya dalam konvensi dan dalam rekonvensi atau para penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan keseluruhan sejumlah Rp3.844.000. Demikian diputuskan rapat perkara selanjutnya. Kuasa hukum tergugat Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa berbagai bukti kepemilikan dan dokumen resmi memang menunjukkan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, meskipun ke-8 penggugat merupakan anak almarhum Abdullah Qasim. Menurut Ibnu Khaldun, dalam fakta persidangan yang menjadi dasar para penggugat adalah SHM 1466 tahun 1985 atas nama Abdullah Qasim dengan luas tanah lebih kurang 4 hektar yang dilaporkan hilang oleh para penggugat ke Polresta Jambi. Hal ini dilakukan sebagai syarat untuk meminta pergantian SHM yang baru ke BPN Kota Jambi, dan pada tahun 2018 BPN Kota Jambi menerbitkan SHM 30117 sebagai pengganti SHM 1466 yang hilang. Bahwa setelah proses persidangan diketahui pada tahun 1990 Abdullah Qasim, orang tua para penggugat, telah menjual objek tanah SHM 1466 tersebut kepada tergugat M. Yusuf dan kawan-kawan. Hal ini dibuktikan dengan surat akta jual beli dan pemecahan sertifikat SHM 1466 menjadi 13 sertifikat. Bukti-bukti tersebut diperkuat oleh BPN Batanghari sebab objek sengketa SHM 1466 tahun 1990 diterbitkan oleh BPN Batanghari. Kemudian terjadi pemekaran wilayah objek sengketa yang awalnya wilayah BPN Batanghari, kemudian beralih masuk ke wilayah BPN Muaro Jambi, dan sekarang tahun 2017 masuk dalam wilayah BPN Kota Jambi. Sebagaimana warkah asal muasal tanah tersebut dan BPN Kota Jambi di dalam jawaban tertulis mengakui adanya kekeliruan administrasi dalam proses penerbitan SHM 30117 tahun 2018 atas nama para penggugat. Bahwa fakta di persidangan para penggugat membuat seolah-olah SHM 1466 membenarkan benar-benar hilang dan mengajukan pergantian SHM yang baru. Padahal SHM 1466 yang telah dijual oleh Abdullah Qasim, orang tua para penggugat, tahun 1990 kepada M. Yusuf dan kawan-kawan. Dalam persidangan putusan pada tanggal 8 Maret 2023, hakim yang diketuai Yandri Roni memutuskan sebagai berikut. Dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi
menyatakan SHM 3017 atas nama para penggugat sebagai pengganti SHM 1466 tahun 1990 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan para tergugat rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum para tergugat rekonvensi membayar biaya perkara. Kami berharap masalah tanah kami ini tidak berlanjut lagi, karena kami sudah merasa lelah, capek, waktu, dan sebagainya. Dan lagi kami sampaikan kepada saudara kami penggugat bahwa tanah yang digugat itu adalah tanah resmi kami beli dari orang tua saudara pada tahun 90. Sertifikat tahun 90, akte jual beli ditandatangani oleh orang tua saudara. Jadi alangkah naifnya apabila saudara-saudara menggugat sertifikat atas nama orang tua saudara sendiri. Jadi yang telah waktu hidup telah dilepas secara sah menurut hukum dan telah kami bayar, sepatutnya tidak ada gugatan lagi kepada kami. Jadi kami mohon dengan rendah hati, selesaikanlah masalah ini sampai di sini. Kami atas nama lebih kurang 22 orang yang punya sertifikat di situ sangat berterima kasih dan merasa bersyukur. Kami berharap masalah tanah kami ini cukup sampai di sini. Penggugat itu ditolak gugatannya. Artinya kami sebagai pihak tergugat, fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa kepemilikan terhadap objek yang disengketakan ini adalah benar milik tergugat. Artinya majelis tadi mempertimbangkan sertifikat yang diterbitkan oleh PPN tahun 2018 ini adalah sertifikat yang mengandung perbuatan melawan hukum. Karena awal sertifikat 1307 ini adalah sertifikat 1466, yang sertifikat 1466 itu telah dijual oleh orang tua ahli waris, oleh orang tua penggugat pada tahun 90. Nah, jadi terkesan sertifikat yang digunakan oleh penggugat ini sertifikat yang awalnya hilang, padahal sertifikat itu sudah dijual oleh bapaknya dulu. Jadi dalam arti kata majelis hakim berpendapat bahwa ini adalah perbuatan melawan hukum. Kat 3017 itu cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Gitu. Bang, orang tuanya sudah meninggal, Bang? Orang tua penggugat ini meninggal tahun 95 berdasarkan bukti-bukti yang di dalam persidangan ya. Nah, sementara proses jual beli antara orang tua penggugat dengan tergugat dengan klien kami itu terjadi pada tahun 90. Jadi begitu jual beli langsung dibalik nama, artinya sertifikat tersebut dipecah menjadi 13, ya kan? Nah, otomatis sertifikat yang sudah dipecah itu kan otomatis tidak berlaku lagi. Nah, sertifikat itu yang dipakai lagi anaknya lagi, dibuat laporan hilang dan diterbitkan oleh sertifikat baru. Akan melakukan upaya hukum lainnya dengan adanya putusan hakim menyatakan sertifikat mereka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dasar inilah kami akan melakukan menempuh hukum berikutnya. Artinya kami meminta pihak wajib kepolisian nanti akan memeriksa tentang ada tidak unsur pidana yang mereka lakukan.